Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Restra Imelia Syufa dari Prodi Pendidikan Fisika. Jadi teman-teman, hari ini kita lagi di Institut Teknologi Bandung. Dan di belakang aku ini adalah salah satu masjid yang punya sejarah keren banget loh, Masjid Salman Institut Teknologi Bandung. Mungkin kelihatannya kayak masjid biasa ya, tapi ternyata dari sini loh banyak banget gerakan sosial dan kemanusiaan yang dampaknya gede banget. Yuk ikut aku buat ngenal lebih jauh lagi. Tahu nggak, banyak banget orang yang nggak tahu kalau Masjid Salman ini sebenarnya jadi salah satu pusat gerakan sosial dan kemanusiaan paling aktif loh sejak tahun 1960-an. Nah, dari dulu Salman tuh udah jadi tempat kumpulnya mahasiswa buat belajar, diskusi, sampai ngebentuk karakter. Di sini, mahasiswa dari jurusan apapun bisa ketemu, ngobrol, belajar bareng. Bukan cuma soal ibadah, tapi soal gimana kita jadi manusia yang peduli dan punya tanggung jawab sosial. Nah, yang kerennya lagi nih ya, kegiatan sosialnya tuh nggak cuma berhenti di dalam kampus aja. Masjid Salman juga punya banyak program buat masyarakat luar. Ada pembagian sembako, layanan kesehatan gratis, kelas mengaji dan literasi buat anak-anak, sampai koperasi yang bantu warga sekitar dapetin buat kebutuhan harga terjangkau. Jadi keberadaan masjid ini tuh bener-bener bermanfaat banget buat masyarakat sekitar juga. Nah, kalau ngomongin soal kemanusiaan, Salman ini adalah salah satu masjid yang paling cepet banget bergerak. Setiap ada bencana, relawan Salman selalu turun tangan, mulai dari penggalangan dana, kiriman logistik, sampai terjun langsung di lokasi. Mereka juga rutin loh ngadain donor darah, ngurus yatim dan duafa, dan berbagai aksi sosial lainnya. Dari sini kelihatan banget ya kalau masjid bukan cuma tempat sujud, tapi tempat di mana kebaikan itu disebarkan dalam bentuk yang nyata. Sebagai pusat kegiatan mahasiswa, Salman punya banyak banget program. Ada mentoring, kajian tematik, sampai kegiatan pengembangan diri. Dan yang aku suka, semuanya tuh bikin mahasiswa bukan cuma pintar secara akademis, tapi juga lebih kritis, berakhlak, dan biasa bekerja sama. Bahkan, Salman juga punya program beasiswa dan pendamping belajar buat teman-teman yang lagi kesulitan ekonomi atau akademik. Makanya, banyak yang bilang, Salman tuh kayak rumah kedua, tempat yang bikin bisa berkembang bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai manusia. Bahkan banyak banget gerakan mahasiswa yang lahir dari diskusi-diskusi kecil di Salman. Dari ngobrol santai, tiba-tiba jadi aksi nyata. Ngajar anak-anak di desa, bantu warga terdampak bencana, kerja bakti, pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Di sini, mahasiswa belajar kalau ilmu yang kita dapat di kampus itu harus kembali ke masyarakat. Ibadah itu bukan cuma sejadah, tapi juga lewat tindakan sosial yang bermanfaat buat orang lain. Dari kegiatan itu, Masjid Salman ITB ngebuktiin ya kalau masjid bisa jadi pusat peradaban yang hidup, tempat yang ngajarin kita tentang empati, kepedulian, dan pengabdian. Masjid ini bukan kita ingat kalau hubungan dengan Tuhan itu harus sejalan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi jujur ya, ngelihat semua aktivitas di sini, aku jadi paham kenapa dari dulu sampai sekarang Salman terus jadi inspirasi buat banyak orang. Oke teman-teman, itu sedikit cerita tentang kenapa Masjid Salman Institut Teknologi Bandung bukan cuma bangunan ibadah, tapi juga pusat sosial dan kemanusiaan yang punya sejarah panjang banget. Semoga kalian semua suka ya, dan semoga bermanfaat. Dadah, sampai ketemu lagi.